Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah latihan TPS Analytics sekarang ya. Untuk persiapan UTBK 2020. Ini adalah seri yang ke-21. Wah, ini ada yang enggak pas ini, harusnya ini ke-21. Belum saya edit. Ya sudah, ini saya edit sekarang aja. Ini adalah video ke-21 ya. Untuk persiapan UTBK ke-21 harusnya. Kok enggak enak ya kalau warna hitam. Oh, backgroundnya hitam, dalamnya merah ya, biar keren. Nah, dalamnya merah. Ke-21. Oke. Langsung saja, ini saya ambilkan dari tahun 2012 ya. Untuk ini kode 811 ya. Oke, kita langsung, ini adalah soal analitik. Jadi kita akan menganalisa pelan-pelan saja. Saya pakai warna merah, size-nya saya turunkan sedikit. Oke, pilihlah jawaban yang paling tepat berdasarkan fakta ya atau informasi yang disajikan dalam setiap teks. Untuk menjawab nomor 28 sampai 31 ya. Dua bangunan ruko berdiri sejajar saling berhadapan. Ya, ini anggap saja ini adalah jalan, di sini ada ruko yang berhadapan nanti ya. Masing-masing bangunan terdiri dari 3 toko, ya, masing-masing terdiri dari 3 toko, ya. Toko elektronik bersebelahan dengan toko obat, ya. Toko elektronik saya simbolkan E, bersebelahan dengan toko obat saya simbolkan O, dan saling berhadapan dengan salon saya simbolkan S di tengah bangunan. Salon di tengah bangunan, ya. Toko elektronik bersebelahan dengan toko obat dan saling berhadapan. Jadi elektronik di sini, obat di sini, ya. Elektronik bersebelahan dengan toko obat dan saling berhadapan dengan salon pada tengah bangunan ya. Oke. Toko perlengkapan bayi ya. Perlengkapan bayi saya simbolkan B ya. Perlengkapan bayi tepat di depan toko obat. Toko bayi tepat di belakang obat. Ya, di depan obat, berseberangan secara diagonal dengan toko pakaian wanita. Pakaian wanita di sini. Pakaian wanita. Ya, secara diagonal berseberangan. Toko sepatu berada pada salah satu bangunan tersebut. Ya, sepatu saya simbolkan P gitu aja, wanita W, sepatu saya simbolkan P. Sepatu di sini. Sepatu. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang kan kita jawab pertanyaannya nomor 28. Di depan toko sepatu di depan patu adalah wanita, ya. Toko pakaian wanita, di depan patu toko wanita. Jika toko pakaian wanita ditukar, wah ini harus ada penukaran ini. Ya, saya pakai warna biru. Ya, di sini toko sepatu, pakaian wanita bertukar dengan sepatu. Pakaian wanita di sini, pakaian wanita tadi W ya, dengan patu. Nah, W-nya di sini, patunya di sini. Ini S, B, E, O-nya tetap ya. Oke. Jika toko pakaian wanita bertukaran dengan toko sepatu, maka toko sepatu berseberangan dengan toko obat, tidak. Toko sepatu bersebelahan dengan toko obat, tidak. Sepatu ya, PP, ini sepatu. Toko pakaian wanita bersebelahan dengan salon. Pakaian wanita dengan, ini benar, wanita dengan salon. Pakaian wanita bersebelahan dengan salon. Oke. Kita lanjutkan nomor berikutnya sampai nomor berapa ini? 31 ya. Ya. Untuk 30 ya, 31 saya taruh di sini. 30, jika toko sepatu ya bersebelahan dengan salon, sepatu bersebelahan dengan salon, maka toko sepatu bersebelahan dengan toko obat, tidak. Ya. Obat dengan elektronik. Toko elektronik bersebelahan dengan salon, elektronik dengan salon juga tidak berhadapan. Toko pakaian wanita bersebelahan dengan obat, wanita dengan obat tidak. Perlengkapan bayi bersebelahan dengan obat tidak. Toko elektronik bersebelahan dengan toko pakaian wanita. Ya, ini benar. Ya, E. Terus kemudian nomor 31, toko elektronik bersebelahan dengan kalau nggak obat ya wanita. Ya. Toko perlengkapan bayi, bukan. Elektronik kan yang E ini ya. Elektronik bersebelahan dengan salon dan toko wanita.
Sepatu dan obat, toko pakaian wanita dan obatnya ini yang benar. Toko pakaian wanita dan obat. Jadi toko pakaian wanita dan obat. Kita lanjutkan teks berikutnya. Oke. Teks 2. Ada Adi, Betty dan Yunus sebaya. Adi, Betty, Yunus sebaya. Ya. Kemudian ayah mereka mulai bekerja pada usia 25 tahun, mulai bekerja di perusahaan yang sama. Perusahaan tersebut mengharuskan pegawai yang berusia 60 tahun untuk pensiun. 60 tahun harus pensiun. Oke. Tahun ini usia ayah Adi 3 kali usia Adi. Ya, ini tahun ini, sekarang. Ya, tahun ini atau sekarang ayah Adi sama dengan ya, tahun ini ayah Adi 3 kali usia Adi, 3 kali usia Adi. A untuk Adi ya. Jadi A untuk Adi, B untuk Betty, Y untuk Yunus ya. Jadi Adi saya simpulkan A, Betty saya simpulkan B, Yunus saya simpulkan Y. Kemudian tahun ini usia ayah Adi 3 kali usia Adi. Tahun ini usia ibu Betty ya. Ibu Betty ya sama dengan tahun ini usia ibu Betty 3 kali usia Betty. 3 kali usia Betty. Ya. 3 tahun lebih muda dari usia ayah Betty. Jadi ayah Betty sama dengan ibu Betty ditambah 3 ya. Kan lebih muda kalau ditambah 3 sama dengan ayah ya. Jadi ibu Betty adalah 3 Betty. Jadi ayah Betty sama dengan ibu Betty 3 Betty. 3 Betty tambah 3 artinya ya. Oke. Itu sekarang. Yang C, 3 tahun yang lalu ya, kita ke atas ya. 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu perbandingan antara usia Yunus ya. Jadi kalau Yunus ini dikurangi 3 kan 3 tahun yang lalu dibagi usia ayah Yunus juga harus dikurangi 3 karena 3 tahun yang lalu. Sama dengan ya perbandingan usia Andi dan ayah Andi tahun ini. Sama dengan Andi dibanding ayah Andi tahun ini. Oke ya. Oke. Tahun ini ayah Andi memasuki pensiun. Jadi ayah Andi pensiun, berarti tahun ini ayah Andi usianya 60 tahun. Kalau ayah Andi 60 tahun, ya di sini ayah Andi 3 kali Andi, ya. Jadi 3 kali Andi sama dengan 60, maka Andinya sama dengan 20. Jadi kita sudah ketemu 2 umur di sini, ya. Ayah Andinya 60, Andinya 20, dan mereka semua sebaya. Sebaya artinya usianya sama. Berarti Andi 20, Yunus juga 20. Betty juga 20 ya. Oke. Kemudian ayah Betty sekarang kita hitung di sini. Ayah Betty sama dengan 3 Betty ya, 3 kali 20 tambah 3 sama dengan 63. Sekarang Yunus yang belum tahu. Kita gunakan persamaan yang ini ya. Persamaan yang ini. Yunus dikurangi 3, Yunus kan 20. Ya, berarti 20 dikurangi 3, 20 dikurangi 3, ini ayah Betty ya. Ayah Betty sudah dapat, ayah Andi sudah dapat. Sekarang persamaan ini saya kembangkan, persamaan ini, atau saya kasih tanda, jangan warna biru ya, warna coklat aja. Persamaan ini akan saya kembangkan di sini. Jadi Yunus dikurangi 3, Yunus 20 ya, 20 kurangi 3 adalah 17 dikurangi ayah Yunus dikurangi 3, Yunus dikurangi 3 sama dengan Andi 20 dibagi ayah Andi adalah 60. Ya, ini sama dengan 1/3. Artinya 17 kali 3 sama dengan 20 kali ayah Yunus dikurangi 60. Sekarang 17 kali 3 kali 3 sama dengan 51. 51 tambah 60 sama dengan 20 ayah Yunus.
51 tambah 60 111 bagi 20. Ayah Yunus. Kok angkanya nggak bulat ya? Sebentar. Kelihatannya ada yang sesuatu ini. Yunus dikurangi 3. 3 tahun yang lalu perbandingan antara usia Yunus dan usia ayah Yunus. Yunus dikurangi 3 dan ayah Yunus dikurangi 3 sama dengan Andi dan ayah Andi tahun ini. Andi 20 tahun ini ya. Ayah Andi ini enggak masalah ya. Ini 20 dikurangi 3 sudah benar 17. Ayah Yunus kurangi 17 ini 1/3. 3 kali 17 saya kalikan lagi. 3 kali 17 sama dengan 51, benar ya. 51. Kemudian ini kan minus 60 kan, ya. Jadi ayah 20 ayah Yunus 3 kali 20 60. 51 tambah 60. 111 bagi 20. 5,5. Kok ada yang nggak wajar di sini? Sebentar. Ada yang nggak wajar. Ya, ini kelihatannya ini yang Yunus ini. 3 tahun yang lalu saat Yunus dikurangi 3. Ya, Yunus itu 20. 3 tahun yang lalu berarti kan masih 17. Sama dengan ayah Yunus dikurangi 3 juga. Oh ya ampun, ini kok saya kalikan 20, harusnya kan kalikan 1/3 ini yang saya masalah. Ya, perkalian silangnya yang masalah saya. Harusnya kan dikalikan silang dengan 1/3-nya ini, bukan 60 ya. Ini salah ya saya ya. Dikalikan 1/3 ini. Ayah Yunus berarti sama dengan ayah Yunus minus 3 lah, ini baru benar. Ini tadi 51 ya. 51 tambah 3 sama dengan ayah Yunus. 51 tambah 3 54. Ayah Yunus sama dengan 54. Maaf ya. Kok saya kalikan 20 di sini ada masalah. Oke, semuanya sudah dan ini kok kelihatan tebal banget ya. Oh, padahal sudah segini. Kita sekarang tinggal jawabnya saya pakai warna hijau. Nomor 32, ini karena semua usia sudah kita ketahui ya. Berapa tahun usia ketiga anak tersebut tahun lalu? Hati-hati, ini tahun lalu ya. Kalau sekarang 20 tahun lalu berarti 19. Hati-hati. Ya, ini menjebak ini. Ya, tahun lalu. Urutan ketiga anak tersebut berdasarkan usia ayahnya dari yang termuda. Ayah siapa yang paling muda? Yang paling muda adalah di sini ada 60, di sini ada 54. Ayah Yunus, ayah Adi, ayah Yunus. Loh, baru ketemu 2. Ayah Betty belum ya? Ayah Betty. Nah, ini di sini ayah Betty belum saya hitung. Ayah Betty berarti ini 63. Ayah Betty sama dengan di sini kan 3 kali 10 kan 3 kali 20 60 tambah 3 63. Paling tua ini. Jadi dimulai dari ayah Yunus dulu. Yunus kemudian Adi ya 60 63 Betty. Ya. Ayah Yunus, ayah Adi dan ayah Betty. Kemudian berapa tahun masa kerja ayah Yunus pada tahun ini? Ya, jadi pada tahun ini ayah Yunus pensiun ya. Tahun ini ayah Adi pensiun, bukan ayah Adi. Tahun ini ayah Yunus usia berapa? 54 ya. Usia Yunus usia 64 padahal masuk bekerja 5, tinggal ngurangi. 60 berapa Yunus ya? 54 dikurangi 25. Masuk kerja kan 25. Ya, 9 di sini tinggal 4 kurangi 2, 29. Jadi berapa tahun masa kerja ayah Yunus pada tahun ini? 29 tahun. Kemudian cerita yang ketiga. Soal cerita yang ketiga. Oke. Di sini agak saya turunkan sedikit aja bacanya. Oke. Tono keluar negeri selama 1 bulan untuk urusan usaha dagangnya sehingga ia harus memilih salah satu dari 3 bawahannya yang akan menggantikannya di kantor.
Berapa informasi yang menjadi dasar keputusan Tono sebagai berikut, ya. Nah, ini. Jadi jika dilihat keunggulan masing-masing, aspek yang paling besar peluang untuk dipilih Tono, calon pengganti Tono. Pernyataan yang tidak tepat. Oke. Jadi kita akan urutkan ini ya. Anto cukup kreatif. Jadi ada faktor kreatif di sini. Kreatif saya simbolkan K, kreatif. Ya. Jadi di sini ada timeline dari kreatif. Ya, timeline dari kreatif. Anto cukup kreatif. Ya, K. Dan cukup memimpin. Cukup baik memimpin. Memimpin ini P, pimpin gitu aja ya. Memimpin itu P, pimpin. Ya. Anto cukup kreatif dan cukup baik memimpin. Namun sering sakit sehingga terkesan kurang rajin bekerja. Ada sakit juga ya. Tapi belum bisa kita tentukan ini. Dia posisi di mana? Oke. Ada kreatif, ada pemimpin, ada sakit. Hasan paling kreatif. Ini kreatif, Hasan paling kreatif. Jadi paling kreatif di sini yang paling depan Hasan. Hasan paling kreatif, ya. Hasan paling kreatif. Ya. Cukup sehat, ini gak usah sakit ya, sehat aja, sehat. S itu untuk sehat aja. Jadi kalau sakit berarti ya paling belakang gitu aja ya. Ini cukup sehat, ini adalah S. Ya. Jadi Hasan paling kreatif. Ya, Hasan paling kreatif, cukup sehat. Ya, sehat. Sering sakit berarti Anto itu belakang untuk sehat. Anto ini di urutan belakang untuk kesehatan. Ya, sering sakit kok. Ya, paling tidak sudah bisa kita tentukan di sini Anto. Hasan paling kreatif, cukup sehat, tetapi masih kalah dari Rudi dalam kerajinan. Oh, kerajinan ada R, rajin. Anto masih di bawah Rudi. Ya. Dalam hal kerajinan dan masih kalah dari Anto dari kepemimpinan. Nah, kita belum bisa menentukan juga. Coba saya pakai warna lain. Dalam kreativitas, Rudi masih di bawah Hasan. Rudi masih di bawah Hasan dan Anto. Tetapi ya, Rudi di bawah Hasan dan Anto, berarti kreativitas Rudi pasti di sini. Rudi di bawah Hasan dan Anto. Anto di sini. Paling kreatif kan Hasan. Ya. Tetapi paling rajin, untuk kerajinan dia paling rajin. Jadi Rudi paling rajin. Ya. Paling sehat, Rudi juga paling sehat. Dan paling bagus memimpin. Pemimpinnya paling bagus kepemimpinannya. Rudi. Ya, kita baca ke atas lagi kalau gitu. Hasan enaknya baca dari bawah ke atas berarti ya sebenarnya. Hasan paling kreatif. Ya sudah ya, paling kreatif Hasan. Cukup sehat. Cukup sehat, tapi bukan paling sehat, berarti yang nomor 2 kesehatannya. Di sini adalah Hasan. Ya. Hasan paling kreatif. Cukup sehat, tetapi masih kalah dari Rudi dalam kerajinan. Dalam kerajinan kalah dari Rudi dan masih kalah dari Anto. Hasan masih di bawahnya Rudi ya. Hasan mungkin di sini ya. Di bawah Rudi. Tapi belum tentu juga ya. Anggap saja di sini dulu untuk sementara. Hasan masih, ini saya kasih tanda tanya. Hasan masih di bawah, masih kalah dari Rudi dalam kerajinan. Jadi, coba saya baca lagi, saya kok kehilangan Hasan paling kreatif, sudah. Hasan paling kreatif sudah ada. Cukup sehat, berarti untuk kesehatannya nomor 2, sip. Tetapi masih kalah dari Rudi dalam hal kerajinan. Rudi lebih rajin, oke. Dan masih kalah dari Anto di bidang kepemimpinan. Pemimpin kalah dari Anto, berarti Anto posisi di sini. Baru di sini Hasan. Oke, terus kemudian
Anto cukup kreatif, ya, kreatif Anto nomor 2 memang. Cukup baik memimpin, Anto kepemimpinan nomor 2 sip. Cukup baik memimpin, namun sering sakit paling belakang, ya oke. Sehingga terkesan kurang rajin. Untuk kerajinan Anto di belakang, ya kurang rajin, ya. Jadi di sini Rudi, untuk kerajinan Rudi di sini. Ya, Rudi di sini berarti untuk kerajinan. Kita lihat Rudi masih di bawah Hasan dan Anto. Dalam kreativitas Rudi masih kok Rudi sih? Di sini Rudi, di sini Hasan. Coba Hasan paling kreatif. Ya, Hasan paling kreatif, oke. Cukup sehat, oke, tetapi kalah dari Rudi. Dalam hal kerajinan masih kalah di bawahnya Rudi dan masih kalah dari Anto di bidang kepemimpinan. Oke, ini sudah komplit. Ya, bulatnya di sini kalau sudah ada timelinenya gini enak. Ya, bukan timeline ya, progress line. Jika dilihat keunggulan masing-masing aspek, maka yang paling besar peluangnya untuk dipilih Tono. Ya, aspek mana yang paling besar? Aspek yang paling besar di sini adalah aspek jika dilihat dari keunggulan masing-masing aspek, orang yang paling besar peluangnya adalah ini Rudi. Paling banyak ya. Jadi dari kerajinannya, dari kepemimpinannya oke, kesehatannya oke, ya, kerajinannya oke, ya Rudi. Jadi Rudi yang terbaik untuk semua kategori, ya. Pernyataan berikut yang tidak tepat. Nah, ini hati-hati tidak tepat ini. Anto dan Hasan masih kalah sehat dibanding Rudi. Anto dan Hasan kalah sehat dibanding Rudi, benar ini ya? Oh enggak, Rudi paling sehat kok ya. Yang tidak tepat. Anto dan Hasan masih kalah sehat dibanding Rudi, ini benar, jadi bukan jawabannya. Ya, Anto dan Rudi ya kalah sehat dibanding Anto dan Hasan kalah sehat dibanding Rudi. Rudi paling sehat ya. Rudi yang paling sehat. Ya, jadi itu benar, berarti bukan jawabannya. Anto dan Rudi mengalahkan Hasan dalam kepemimpinan. Apalah Hasan paling rendah? Betul. Karena betul itu bukan jawaban. Tidak ada yang dapat mengalahkan Hasan dalam kreativitas. Apakah Hasan paling kreatif? Ya, itu benar. Tidak ada yang dapat mengalahkan Hasan dalam kreativitas, ini benar. Jadi bukan jawaban. Kekurangan Anto dibanding dengan Hasan dan Rudi adalah dalam kerajinan dan kesehatan. Kerajinan bagaimana Anto? Kerajinan R ya. Anto kalah. Ya. Kesehatan Anto kalah. Kekurangan Anto dibanding Hasan dan Rudi adalah dalam hal kerajinan dan kesehatan, benar. Ya, Anto masih lebih rajin daripada Hasan. Anto masih lebih rajin daripada Hasan. Salah ini ya. Kerajinan yang paling bawah. Anto, ini jelas enggak ini. Anto masih lebih rajin daripada Hasan. Ya, Hasan lebih rajin ya. Di sini kita lihat. Dan lebih baik dalam memimpin. Dalam memimpin, Anto apakah lebih baik dibanding Hasan? Enggak. Anto lebih baik ya. Anto lebih baik daripada Hasan. Tapi kata dan ini yang enggak boleh. Ya, Anto lebih rajin, ini salah. Ya, Anto kurang rajin. Jadi yang tidak benar adalah yang E. Ya, pernyataan yang tidak tepat yang dicari. Yang E. Coba kita cek yang lain. Anto dan Hasan kalah sehat. Anto dan Hasan kalah sehat dibanding Rudi. Apakah Rudi paling sehat? Ya. Ya, jelas ini confirm. Anto dan Rudi mengalahkan Hasan dalam hal kepemimpinan. Apakah Hasan paling rendah kepemimpinannya? Betul. Ya, saya khawatir kalau keliru. Yang C, tidak ada yang dapat mengalahkan Hasan dalam kreativitas. Hasan paling kreatif, betul.
Kekurangan Anto dibanding Hasan dan Rudi adalah dalam kerajinan dan kesehatan. Anto rajinan kesehatan kalah. Ya, ini betul, berarti ini aja yang salah. Sekarang nomor 37 dan sekalian 38 ya. Calon pengganti Tono yang paling berpeluang untuk dipilih secara berurutan, yang paling banyak skornya adalah Rudi. Rudi paling banyak. Terus kemudian kedua Hasan. Hasan ada 2, Anto ada 2. Hasan ada 2, Anto ada 2. Tapi Hasan ada yang di sini, ada skornya yang di sini ya. Jadi Hasan lebih nomor 2, baru Anto. Rudi, Hasan, Anto. Rudi, calon pengganti Tono yang paling berpeluang secara berurutan. Dimulai dari Rudi, Hasan, bisa itu Anto. Ya, kita bisa memberi skornya, ini misalnya skornya 3, ya ini 2, di sini 1 misalnya. Kalau diurut pasti Hasan lebih besar. Karena di sini ada Hasan yang dapat 3, dapat 2, dapat 2. Total kan dapat berapa nilainya? 2, 4 tambah 3, 7. Tapi kalau Anto 1, ini 2. 2 tambah 2, 4 cuman. Ya, skornya gitu. Nomor 38, jika Tono mempertimbangkan aspek kreativitas saja sebagai kriteria utama, maka pernyataan yang paling tepat adalah jelas. Ya, jelas Hasan. Ya, Hasan yang paling tepat untuk dipilih. Agak merepotkan kayak gini ya, sangat rawan kebalik. Oke. Loh, sudah habis. Baik, kita akan bahas lagi untuk sesi berikutnya. Mungkin akan segera saya bikin videonya, jadi tunggu saja. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.